Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, bagaimana cara berinteraksi dan proses melestarikan. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara etimologis, sosiologi berarti ilmu tentang hubungan dan gejala sosial antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Objek kajian sosiologi mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, seperti struktur sosial, yaitu tatanan yang mengatur hubungan antar individu, kelompok, dan lembaga sosial dalam masyarakat. Proses sosial, yaitu interaksi sosial yang terjadi di antara individu, kelompok, dan lembaga sosial. Perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Kelompok sosial, yaitu sekumpulan individu yang memiliki hubungan dan kepentingan yang sama. Lembaga sosial, yaitu organisasi yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat. Kebudayaan, yaitu cara hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Sejarah sosiologi di Eropa dilatar belakangi oleh peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Kedua peristiwa ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang signifikan, seperti munculnya kelas sosial baru, urbanisasi, dan industrialisasi. Perubahan-perubahan ini mendorong munculnya kebutuhan untuk mempelajari masyarakat secara ilmiah. Istilah sosiologi diperkenalkan oleh filsuf Auguste Comte pada tahun 1838. Comte percaya bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Ia juga berpendapat bahwa sosiologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Perkembangan sosiologi di Eropa tidak dapat dipisahkan dari tokoh-tokoh sosiologi lainnya, seperti Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, dan Georg Simmel. Durkheim berpendapat bahwa sosiologi harus mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu. Marx berpendapat bahwa sosiologi harus mempelajari konflik kelas sosial dalam masyarakat. Weber berpendapat bahwa sosiologi harus mempelajari tindakan sosial, yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu dengan mempertimbangkan tindakan orang lain. Simmel berpendapat bahwa sosiologi harus mempelajari interaksi sosial sebagai realitas sosial. Di Indonesia, sosiologi sudah berkembang dalam waktu yang lama. Pada masa Sri Susuhunan Pakubuwana keempat dari Surakarta, Jawa Tengah, terdapat ajaran Wulang Reh yang mengajarkan tentang tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari beragam golongan. Ajaran ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk sosiologi tradisional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkembangan sosiologi di Indonesia mengalami peningkatan pesat. Pendidikan tinggi mulai berkembang dan lembaga penelitian didirikan untuk mempelajari fenomena sosial di Indonesia. Hal ini memungkinkan pengembangan ilmu sosiologi secara lebih sistematis dan mendalam. Penjelasan tambahan, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: objektif, yaitu sosiologi mempelajari masyarakat secara apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh nilai atau kepentingan pribadi. Sistematis, yaitu sosiologi menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang valid dan akurat. Komprehensif, yaitu sosiologi mempelajari masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya bagian-bagiannya saja. Empiris, yaitu sosiologi menggunakan data empiris, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian. Teoritis, yaitu sosiologi menggunakan teori untuk menjelaskan fenomena sosial. Sosiologi memiliki berbagai manfaat, antara lain, membantu kita memahami masyarakat dan fenomena sosial yang terjadi di dalamnya. Membantu kita memecahkan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Membantu kita mengembangkan diri secara sosial. Membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain. Sosiologi memiliki berbagai cabang, antara lain, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sosiologi pendidikan, sosiologi industri, sosiologi kesehatan, sosiologi hukum, sosiologi politik, sosiologi budaya. Sosiologi merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari, karena dapat membantu kita memahami masyarakat dan fenomena sosial yang terjadi di dalamnya. Dengan memahami masyarakat, kita dapat lebih bijak dalam berinteraksi dengan orang lain dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, yang menarik di sini bagaimana sosiologos, ilmu yang mengkaji, mempelajari hubungan pertemanan kemudian berkembang
pengertiannya sampai pada kesimpulan atau intisari dari pengertian sosiologi saat ini, bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat, memecahkan masalah-masalah sosial di masyarakat, dan juga berkaitan dengan kajian komprehensif dan empiris sehubungan dengan permasalahan-permasalahan dari setiap dinamika atau perjalanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan seperti apa ini terjadi, kita akan memulai dengan beberapa ilustrasi sederhana.